Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Ibu Nana dan hari ini Ibu akan mengajar kalian prakarya kelas 7 bab 5 bagian 2, yaitu tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian buah segar, karakteristik buah-buahan, kandungan dan manfaat buah-buahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang poin D, yaitu teknik pengolahan pangan. Buah merupakan makanan pelengkap dalam menu makanan kita sehari-hari. Setiap orang menyukai rasa dari buah segar dan menjadikannya makanan favorit. Kandungan nutrisi buah yang merupakan makanan alami sangat baik bagi kebugaran dan kesehatan tubuh kita sehari-hari. Agar tubuh selalu bugar dan sehat, para ahli gizi menyarankan untuk mengonsumsi buah-buahan setiap hari, agar asupan kebutuhan nutrisi cukup bagi kesehatan tubuh kita. Kandungan nutrisi dalam buah sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Secara umum, kandungan utama yang terdapat dalam buah-buahan adalah air, vitamin, dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Nah, kalian sudah tahu ya manfaat buah-buahan. Sekarang kita lihat yuk bagaimana teknik pengolahannya. Baik anak-anak, kita masuk ke poin teknik pengolahan pangan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, teknik pengolahan makanan panas basah atau yang disebut moist heat. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau yang disebut dry heat cooking. Baik anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan teknik pengolahan pangan panas basah atau yang disebut moist heat? Nah, teknik pengolahan makanan panas basah atau yang disebut moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah, yaitu teknik merebus atau boiling. Nah, teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Nah, poin B yaitu teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah, buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Nah, untuk poin C yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau yang disebut braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan atau kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Nah, untuk yang poin D yaitu teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Stewing atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari masak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Nah, untuk yang poin E yaitu teknik mengukus atau yang disebut steaming. Teknik mengukus steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih dan mengeluarkan uap, baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus.
Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Nah, untuk yang poin F ini yaitu teknik mendidih atau simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Nah, untuk poin berikutnya adalah teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat. Nah, anak-anak, kita sudah masuk ke poin yang kedua, yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau yang disebut dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering yaitu sebagai berikut. Poin A, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, yang artinya memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam hingga memperoleh hasil yang kering. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas, serta ikan. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air, karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Nah, sebagai contoh, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan kentang rebus. Untuk poin B, yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Pada shallow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tidak hilang, meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Untuk poin C, yaitu teknik menumis atau yang disebut setting. Teknik menumis atau setting adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan hingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak goreng sedikit dan panaskan. Agar lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Nah, untuk poin D yaitu teknik memanggang atau yang disebut baking. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak ataupun air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, diantaranya seperti berikut ini.
Yang pertama yaitu memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu digunakan untuk memasak daging dan ikan. Yang kedua yaitu memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Nah, poin yang berikutnya adalah memanggang dalam oven menambah kelembapan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, sponge cake, biskuit, dan lain-lain. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang, contohnya puding karamel. Yang poin E yaitu teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grilling sekitar 292 derajat Celcius atau grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai panahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-grill. Nah, poin ketiga yaitu teknik pengolahan pangan lainnya. Poin A, menghaluskan. Membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Nah, yang berikutnya adalah poin B, yaitu mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang poin C yaitu menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Nah, untuk poin D yaitu tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau yang disebut raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Berbagai teknik di atas hanya sebagian teknik pengolahan pangan. Pada umumnya, cara mengolah bahan pangan banyak caranya seperti teknik mengasap, mengintim, dan menyangrai. Perbedaan-perbedaan teknik atau cara metode pengolahan pangan yang ada di Nusantara maupun seluruh dunia mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, agama, agrikultur, dan estetika yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana teknik pengolahan pangan. Baik anak-anak, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang poin E yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.